Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap. Sudah pada sarapan semua? Baiklah, Bapak akan mengabsen sahabat-sahabat yang tidak hadir pada hari ini. Anista Ayu Trisari, Hadir Pak. Citra Kalyani, Hadir Pak. Bella Kalista Putri, Hadir Pak. Eli Saputri, Hadir Pak. Fajar Bagus Pribadi, Yuni Ariani. Hadir Pak. Oke, jadi hadir semua ini ya? Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, gimana, sudah siap semuanya? Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya siswa mengetahui apa pengertian dari perusahaan jasa dan juga dokumen web. Baiklah, langsung saja ya. A. Kegiatan pokok perusahaan jasa atau pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual layanan atau bantuan, bukan barang jadi. Mereka menawarkan sesuatu yang bisa digunakan atau dinikmati, tapi tidak bisa dipegang. Misalnya seperti salon memberikan layanan potong rambut, ojek online menyediakan layanan antar jemput, dan rumah sakit menyediakan layanan kesehatan. Jadi perusahaan ini mereka ini tidak menciptakan produk, tetapi mereka menjual jasa atau menjual layanan atau bantuan. Jadi jasa ini tidak terlihat, tetapi bisa dinikmati atau digunakan. Jadi bedanya perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang adalah perusahaan dagang atau manufaktur itu kan menjual barang seni dunia. Kita membuat dari bahan mentah diolah menjadi bahan setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi bahan jadi dan dijual. Kalau perusahaan jasa ini tidak, mereka hanya menjual layanan atau bantuan. Jadi intinya perusahaan jasa menghasilkan kepuasan atau pengalaman baik bagi pelanggan, bukan dalam bentuk benda fisik. Kedua, karakteristik perusahaan jasa. Produk yang dihasilkan perusahaan tidak berwujud, karena perusahaan jasa kan memberikan layanan atau bantuan, jadi tidak berwujud. Kemudian berubah-ubah, yaitu sifat jasa yang tidak dapat distandarisasi karena sangat tergantung pada selera konsumen. Jadi kan kalau kita potong rambut nih, kita kan pasti akan kita konsumen itu memiliki selera yang berbeda. Ada yang ini agak cepat, ukurannya agak pendek, ada yang boninya masih panjang, ada yang pendek. Nah, jadi kemudian memberikan layanan kepada pemakai jasa. Layanan ini meliputi berbagai bentuk, seperti memberikan informasi, bantuan langsung, atau menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan dengan cepat dan ramah. Yang tujuannya adalah agar pelanggan merasa nyaman, terbantu dan puas dengan layanan yang diberikan.
sumber. Satu, dokumen transaksi usaha jasa. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi. Tanpa bukti transaksi maka tidak boleh dilakukan pencatatan pelanggan. Jadi selama tidak ada ya bukti transaksi, kita sebagai akuntansi pelaku tidak boleh melakukan pencatatan. Paham? Yang pertama A, kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Contohnya seperti pembayaran restoran, pembayaran pajak, dan pembayaran gajian. Contohnya bisa kita lihat di slide ini ya. Jadi kwitansi ini bisa kita dapat misalnya, jadi kayak ini di sekolah itu kan ada SPP kan, ada SPP. Nah, jika kita membayar SPP, bayar uang kepada pihak sekolah, maka kita akan diberi suatu prestasi yang bentuknya seperti ini dan akan ditandatangani oleh pihak sekolah dan nanti akan diberikan kepada kita. Gimana, Pak? Oke, next. Next adalah alat pembayaran berbentuk surat perintah dari seorang pimpinan kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum di cek atau bank tersebut. Jadi kayak gini. Anggap aja ini surat ya, suratnya kayak gini. Ini kan masuk ini ya. Isi uang yang dan nanti Bapak silakan bisa ke Ahmad nih. Ini Mak, cek nanti sama Ahmad dibawa ke bank dan bisa dijadikan dalam bentuk uang. Jadi Pak, gimana nih? Oke, next. Ini adalah instrumen perbankan yang mirip dengan cek, tapi tidak bisa digunakan langsung. Sebaliknya, bilet hidup berfungsi sebagai perintah dari rekening pada bank untuk memindahkan jumlah dana dari rekeningnya ke rekening bersama atau bank lain. Dana ini akan langsung masuk ke rekening penerima sehingga tidak bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Nah, jadi bilet hidup ini hampir sama dengan cek, tapi ini diberikan kepada misal jadi gini, Bapak buat bilet ya yang bentuknya ini, lalu Bapak kasih ke bank. Nah, nanti bank ini akan memindahkan saldo kita atau uang Bapak dari rekening Bapak ke rekening penerima yang rekening yang dituju, sehingga ini tidak bisa dikeluarkan, misalnya langsung diberangkatkan antar rekening seperti itu. Gimana? Bisa lanjut kalau ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya bisa dibaca Dila. Silakan baca. Oke, selanjutnya serta kontan. Serta kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Contohnya seperti transaksi jual beli tunai. Jadi ini bisa kita dapatkan jika kita membeli di toko kayak di toko bangunan. Kita membeli palu, apa lagi? Semen, besi. Nah, itu kan ada ditulis di sini. Nah, dan totalnya berapa? Setelah itu ini akan diberikan kepada kita untuk dan kita akan harus membayar. Oke, selanjutnya adalah bukti memorial, yaitu bukti transaksi internal yang berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Contohnya untuk mencatat capaian masukan. Jadi ini adalah surat yang diberikan oleh pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada bagian akuntansi supaya mereka melakukan pencatatan
bisa mencetak hutang ataupun mencetak kekayaan masukan. Jadi seumpama kalau pimpinan pun langsung menggunakan bisa langsung ngomong langsung ke bagian tadi, itu kan namanya juga manusia ya, pasti bisa lupa. Kalau menggunakan memo kan masih tetap ada kan enak kalau menggunakan. Oke, contohnya bisa kita lihat di PPT ini ya. Selanjutnya ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti untuk mencetak transaksi penerimaan uang tunai yang meliputi kwitansi, penagihan, fakta penjualan tunai atau bukti lain. Contohnya seperti penerimaan pembayaran, pinjaman dari bank. Jadi bukti transaksi ini bisa kita dapat jika kita menerima pembayaran. Jadi maksudnya ke bukti kas masuk. Kenapa? Karena uang kita bertambah atau kas kita bertambah. Jadi maksudnya ke bukti kas. Oke, selanjutnya bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti untuk mencetak transaksi pengeluaran uang secara tunai. Contohnya itu pembelian barang dan jasa secara tunai, membayar gaji karyawan dan membayar beban. Jadi di dalam satu perusahaan itu pasti kan ada karyawan ya. Itu kan kita pasti harus menggaji ya. Nah, jadi gaji karyawan kita itu harus menggaji karyawan dan membayar beban, bisa beban listrik, beban air, beban telepon. Maka kalau kita membayar itu pasti uangnya ke Keluar. Ini masuknya ke dalam Bukti kas keluar. Oke, selanjutnya 2. Penyimpanan dokumen transaksi. Peralatan penyimpanan dokumen transaksi adalah sebagai berikut. A. Lemari arsip digunakan untuk menyimpan dokumen transaksi yang terbuat dari kayu, aluminium atau baja tahan api. Lemari ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah filing kabinet. Jadi lemari ini memiliki 4 sampai 5 lagi yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen arsip atau transaksi yang disimpan secara tegak lurus dari atas ke bawah, yang biasanya bisa terbuat dari bahan kayu, aluminium ataupun baja tahan api. Gimana? Lateral filing kabinet. Lemari di sini mampu menyimpan lebih banyak dokumen transaksi. Dokumen transaksi dalam lemari arsip ini disimpan secara berdiri atau lateral dan biasanya disusun berderet menyamping. Jadi lemari ini hampir sama dengan lemari yang awal tadi, sama-sama untuk menyimpan dokumen transaksi transaksi. Namun bedanya lemari yang pertama disusun secara vertikal dan cuma satu seperti ini, satu lain kan? Ya. Kalau lateral filing kabinet ini lemarinya lebih ke tengah ke samping atau berderet. Jadi bisa berderet masing-masing, bisa terbuat dari kayu, terbuat dari aluminium dan baja tahan api supaya suatu kalau ada musibah dokumen transaksi tetap aman. Oke, selanjutnya map arsip. Ini map yang digunakan untuk memasukkan dokumen transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah stok map folio. Map ini memiliki daun penutup pada setiap sisinya yang berfungsi untuk menopang surat yang digunakan di dalam map agar tidak terjatuhan. Oke, contohnya seperti ini. Map ini kan memiliki daun penutup. Daun penutup itu ini, dan ini, bagian sini. Gunanya kenapa? Ya, gunanya untuk menopang surat agar tidak terjatuhan. Karena kalau tidak ada ini, terjatuh langsung terjun ke bawah ya, Mas. Untuk menopang surat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada map snap exter. Map ini tidak memiliki daun penutup, tapi terdapat di bagian tengah yang
benar yang digunakan untuk menopang surat. Jadi map ini tidak memiliki bentuk seperti yang awal tadi, tetapi map ini memiliki bagian penjepit bagian tengah. Jadi bisa digunakan untuk menjepit dokumen supaya atau agar tidak jatuh. Dan dokumen map ini bisa terbuat dari plastik. Oke, selanjutnya ada folder. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik dengan tab atau bagian menonjol di sebelah atas tanpa garis penutup atau penjepit di bagian tengah. Jadi map ini tidak memiliki garis penutup dan penjepit kayak yang awal, tetapi memiliki bagian tab atau bagian menonjol di sini yang bisa digunakan untuk misal kayak Januari, Februari, Maret, April. Nah, sebenarnya untuk mencatat bulan supaya mudah untuk waktu kalau kita membutuhkan dokumen tersebut. Oke, selanjutnya ada hanging folder. Map ini hampir sama dengan folder, tetapi memiliki besi penggantung yang dapat dipasang dalam diri. Ini hampir sama dengan folder, bedanya memiliki besi di bagian atas atau sampingnya. Mana? Bisa dipahami? Oke, next. Kemudian ada opener. Adalah map besar yang terbuat dari karton yang sangat tebal. Di dalam opener terdapat besi penjepit yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Jadi map ini terbuat dari bahan karton yang di bagian tengahnya ada penjepit tetapi tidak memiliki garis penutup seperti yang awal. Map ini bisa digunakan untuk menyimpan lebih banyak transaksi, bisa sampai 500 lembar. Beda dengan map yang lain kan mungkin cuma bisa 50 atau 100. Kalau ini bisa sampai 500-an. Oke, selanjutnya ada buit atau sekat. Adalah sekat yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai pembatas atau penyangga dan penyimpanan dokumen transaksi lebih rapi dan teratur. Jadi sekat ini digunakan untuk pembatas di dalam dokumen transaksi supaya lebih rapi. Bisa terbuat dari karton atau plastik yang tebal. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yakin nih? Mau ditanyakan? Paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita akan melakukan media pembelajaran workflow dalam bentuk open box yang berupa soal pilihan ganda. Oke, udah semuanya? Linknya sudah Bapak kirim di grup ya? Oke, silakan bisa kerjakan ini. Itu adalah waktu satu soal, ada waktunya 30 detik. Kesempatan cuma ada satu kali. Jika kalian salah mengisi dan gagal, salah. Nah, nanti setelah berakhir yang nilainya paling besar 1, 2 akan Bapak kasih hadiah. Gimana? Sudah siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah kalah, jangan dilanjut ya. Kalau kalah sudah
Jangan dikembali ya. Maksudnya biar tahu berapa nilai skor. Sudah selesai? Siapa di daftar leaderboard yang nilainya paling besar pertama? Siapa? Tania. Tania nomor 1. Kedua? Siapa? Fajar. Oke. Yang lain gimana soalnya enggak? Oke, nanti yang juara 1 2 nanti akan dapat kasih hadiah. Tapi setelah selesai pelajarannya ya. Ini apa semuanya? Oke, sekarang kita coba mengerjakan sama-sama ya. 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 Siap. Ini semua turun ya. Transaksi dalam jurnal dalam akuntansi disebut iya. Ya. Kemudian saldo ke akun beban gaji bisa terdapat di sisi debit. Gaji apa debit? Yakin? Jadi D ya? Ya. Oke. Selanjutnya, jika kita mencatat beban listrik, maka akun yang harus didebit adalah Beban listrik. jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan adalah C. C. Ya. Tujuan utama dari akuntansi adalah jika perusahaan membeli barang dagangan secara tunai, maka akun yang harus dikredit adalah gimana soalnya tadi enak? Seru nggak? Oh ya, dari sampai ke sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita akhiri ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar supaya kita bisa sukses di masa depan.